Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Setiap pagi kita bangun, kita bersyukur atas hari yang baru. Namun seiring berjalannya waktu, seringkali rasa syukur itu diiringi oleh keluhan, nyeri di persendian, angka tekanan darah yang membuat was-was, kolesterol yang tak kunjung turun, atau bahkan ketakutan terbesar kita, menjadi pikun dan merepotkan orang yang kita sayangi. Bagaimana jika saya katakan, ada sebuah rahasia yang tersimpan di dapur Anda? Sebuah obat alami yang harganya sangat murah. Namun khasiatnya seringkali kita abaikan. Bukan pil mahal dari luar negeri. Bukan ramuan rumit yang sulit dibuat. Rahasia itu adalah bawang putih. Mungkin Anda berpikir, saya sudah tahu bawang putih itu sehat, tapi tunggu dulu. Dalam 1 jam ke depan, saya akan membongkar rahasia-rahasia bawang putih yang jarang sekali dibahas. Khususnya untuk kita yang sudah memasuki usia senja. Kita akan membahas bukan hanya manfaatnya, tapi juga cara tepat mengonsumsinya untuk mendapatkan khasiat maksimal. Kesalahan fatal yang sering dilakukan, dan dosis yang aman. Ini adalah panduan terlengkap yang pernah Anda tonton. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena informasi di menit-menit terakhir mungkin adalah yang paling Anda butuhkan. Saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Kita akan mengungkap satu persatu rahasia bawang putih untuk tekanan darah, kolesterol, kesehatan otak, kekuatan tulang, dan masih banyak lagi. Saya juga akan memberikan resep-resep praktis yang bisa langsung Bapak, Ibu coba di rumah. Dan yang terpenting, saya akan bahas peringatan pentingnya. Siapa saja yang harus berhati-hati dengan bawang putih? Siapkan catatan Anda, buat secangkir teh hangat, dan mari kita mulai perjalanan menua dengan sehat dan bahagia bersama-sama. Rahasia pertama, dan mungkin yang paling dicari, adalah kemampuan bawang putih sebagai benteng pertahanan melawan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagaimana caranya? Di dalam bawang putih, ada senyawa ajaib bernama alicin. Senyawa ini baru akan keluar ketika bawang putih kita geprek, kita cincang, atau kita kunyah. Nah, alicin inilah yang membantu merelaksasi pembuluh darah kita, membuatnya lebih lentur dan tidak kaku. Ibarat selang air yang tadinya kaku, menjadi lebih elastis, sehingga tekanan air di dalamnya pun menurun. Banyak studi, salah satunya yang dipublikasikan di Journal of Nutrition, menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Hampir setara dengan beberapa obat hipertensi lini pertama. Tapi ingat, ini bukan berarti Anda bisa langsung berhenti minum obat dokter ya. Bapak, Ibu, kita akan bahas itu nanti. Lanjut ke rahasia kedua. Bawang putih adalah petugas kebersihan alami untuk pembuluh darah kita. Ia memerangi musuh dalam selimut yang bernama kolesterol jahat atau LDL. Kolesterol jahat ini seperti kerak yang menempel di pipa air. Lama-lama bisa menyumbat. Nah, bawang putih bekerja dengan cara menghambat produksi kolesterol jahat ini di organ hati kita. Jadi, produksinya dikurangi dari sumbernya langsung. Luar biasa, kan? Dengan rutin mengonsumsi bawang putih dengan cara yang benar, kita tidak hanya menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah di jantung,
tapi juga di otak, yang bisa memicu stroke. Rahasia ketiga, vitamin untuk otak anti pikun. Ini rahasia yang jarang sekali orang tahu. Bawang putih adalah vitamin untuk otak kita. Kita semua takut pikun, takut demensia, takut Alzheimer. Ternyata, bawang putih mengandung antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan ini melindungi sel-sel otak kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Peradangan kronis di otak adalah salah satu pemicu utama penurunan fungsi kognitif dan demensia. Dengan meredam peradangan ini, bawang putih membantu menjaga kabel-kabel di otak kita tetap terhubung dengan baik. Jadi, ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menjaga kejernihan pikiran kita hingga usia senja. Rahasia keempat, pelumas alami untuk sendi kaku. Bangun tidur lutut sakit, sendi-sendi jari kaku, ini keluhan umum para lansia. Rahasia keempat, bawang putih bertindak sebagai pelumas alami dan anti radang untuk persendian kita. Senyawa sulfur di dalamnya, seperti dialil disulfide, terbukti memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Ia menekan produksi zat-zat pemicu peradangan di tubuh yang menyebabkan nyeri dan pembengkakan pada penderita artritis atau radang sendi. Memang tidak akan instan seperti minum obat pereda nyeri, tapi dengan konsumsi rutin, ia membantu mengurangi tingkat keparahan peradangan dari dalam, sehingga frekuensi dan intensitas nyeri bisa berkurang. Rahasia kelima, peningkat imunitas tangguh. Di usia senja, sistem imun kita cenderung menurun, gampang sekali tertular batuk pilek, flu, atau infeksi lainnya. Nah, bawang putih adalah pelatih militer bagi sel-sel imun kita. Ia merangsang produksi sel-sel darah putih, seperti sel T dan makrofag, yang merupakan garda terdepan pertahanan tubuh kita. Studi menunjukkan orang yang rutin mengonsumsi bawang putih, durasi sakitnya bisa lebih pendek dan gejalanya lebih ringan. Rahasia keenam, menjaga kesehatan tulang. Osteoporosis atau pengeroposan tulang adalah momok, terutama bagi ibu-ibu yang sudah menopause. Bawang putih ternyata bisa membantu. Bagi wanita, bawang putih dapat meningkatkan kadar hormon estrogen yang cenderung menurun drastis setelah menopause. Hormon estrogen ini sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang. Rahasia ketujuh, detoksifikasi potensi anti kanker. Terakhir, namun sangat penting, bawang putih membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Senyawa sulfurnya membantu organ hati kita membuang racun dan logam berat dari dalam tubuh. Bahkan, beberapa penelitian epidemiologis menunjukkan hubungan antara konsumsi bawang putih dan bawang-bawangan lainnya dengan penurunan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker lambung dan usus besar. Ingat, ini untuk pencegahan ya, bukan pengobatan. Nah, setelah tahu 7 rahasia hebatnya, sekarang bagian terpenting, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar? Ini kuncinya, Bapak, Ibu, salah cara, khasiatnya bisa hilang. Ingat senyawa ajaib bernama alicin tadi? Ia tidak ada di dalam bawang putih utuh. Ia baru terbentuk ketika bawang putih dilukai. Jadi, aturan emasnya adalah geprek, cincang, atau kunyah, lalu diamkan sebentar. Kesalahan fatal banyak orang adalah langsung menumis bawang putih cincang di minyak panas. Panas tinggi akan merusak enzim dan alicin tidak akan terbentuk sempurna. Khasiatnya untuk hipertensi dan kolesterol pun berkurang drastis. 3 metode untuk mengkonsumsi bawang putih yang efektif. Metode pertama, konsumsi mentah, paling kuat. Cara paling poten adalah dengan memakannya mentah. Tapi saya tahu, rasanya sangat tajam dan bisa membuat perut perih. Dosisnya cukup 1-2 siung kecil per hari. Tipsnya, cincang halus bawang putih yang sudah didiamkan tadi. Campurkan dengan 1 sendok makan madu murni, atau campurkan ke dalam salad, atau telan dengan bantuan air seperti minum pil. Jangan dikunyah langsung jika tidak kuat. Metode kedua, teh bawang putih, lebih nyaman. Jika tidak kuat mentah, ini alternatif yang lebih nyaman, teh bawang putih. Caranya, geprek 2-3 siung bawang putih. Diamkan 10 menit.
Masukkan ke dalam gelas. Tuangkan air hangat, bukan air mendidih. Suhu sekitar 70–80 derajat Celcius sudah cukup. Air mendidih bisa merusak sebagian senyawanya. Tunggu 5 menit. Saring bawang putihnya. Tambahkan 1 sendok teh madu dan sedikit perasan lemon atau jahe geprek untuk menambah rasa dan khasiat. Minum selagi hangat. Metode ketiga, rendaman bawang putih madu, infused honey. Ini cara favorit saya, awet dan praktis. Kita membuat infused garlic honey. Caranya, kupas 1 bonggol bawang putih. Cincang kasar. Diamkan 15 menit. Masukkan ke dalam toples kaca yang bersih dan kering. Tuangkan madu murni sampai semua bawang putih terendam. Tutup rapat dan simpan di suhu ruang. Jangan di kulkas, selama 3–7 hari. Setiap hari, buka tutupnya sebentar untuk mengeluarkan gas. Setelah seminggu, madunya sudah menyerap sari bawang putih dan rasanya tidak terlalu tajam. Cukup konsumsi 1 sendok teh setiap pagi. Bapak, Ibu, bagian ini sama pentingnya dengan semua manfaat tadi. Bawang putih itu kuat, dan tidak semua orang cocok mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Tolong perhatikan baik-baik, siapa yang harus berhati-hati? 1. Penderita gangguan lambung, MAH, GERD. Bawang putih mentah bisa memicu asam lambung. Jika Anda punya MAH, hindari konsumsi saat perut kosong. Coba dulu dalam jumlah sangat kecil atau pilih bawang putih yang sudah dimasak. 2. Pasien yang mengonsumsi obat pengencer darah, ini sangat penting. Bawang putih memiliki efek mengencerkan darah secara alami. Jika Anda minum obat seperti warfarin, clopidogrel, atau bahkan aspirin, mengonsumsi bawang putih berlebihan bisa meningkatkan risiko pendarahan. Wajib konsultasi dengan dokter Anda sebelum rutin mengonsumsi suplemen bawang putih atau bawang putih mentah. 3. Sebelum operasi, karena efek pengencer darahnya, hentikan konsumsi bawang putih dalam jumlah terapi, bukan sekadar bumbu masakan, setidaknya 2 minggu sebelum jadwal operasi. Efek samping umum. Efek samping yang mungkin timbul jika berlebihan antara lain bau badan dan bau mulut, rasa panas di dada, heartburn, mual dan diare, pusing, karena tekanan darah turun terlalu drastis. Kuncinya adalah moderasi. Mulailah dari dosis kecil. Lihat reaksi tubuh Anda. Saya ulangi sekali lagi dengan tegas. Informasi ini bertujuan untuk edukasi gaya hidup sehat. Bawang putih adalah pendamping yang luar biasa, tapi ia bukan pengganti obat hipertensi, kolesterol, atau diabetes yang sudah diresepkan dokter Anda. Jangan pernah menghentikan pengobatan Anda tanpa persetujuan dokter. Gunakan bawang putih sebagai tim pendukung untuk membuat obat Anda bekerja lebih baik dan untuk menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan. Selalu diskusikan dengan dokter Anda. Baiklah, Bapak, Ibu sekalian, kita sudah menempuh perjalanan panjang selama hampir beberapa menit yang bermanfaat ini. Kita sudah membongkar 7 rahasia utama bawang putih untuk tekanan darah, kolesterol, otak anti pikun, sendi yang nyaman, imunitas, tulang, dan detoksifikasi. Kita juga sudah belajar cara paling efektif untuk mengonsumsinya dengan didiamkan dulu 10–15 menit setelah digeprek. Baik itu dimakan mentah, dibuat teh, atau direndam dalam madu. Dan yang terpenting, kita tahu siapa yang harus berhati-hati dan bahwa bawang putih adalah pendamping, bukan pengganti obat. Masa tua yang sehat, aktif, dan bahagia bukanlah sebuah kemustahilan. Itu adalah hak kita semua, dan bisa kita usahakan mulai dari hal-hal kecil di dapur kita. Saya ingin menantang Bapak, Ibu semua. Coba praktikkan salah satu cara yang saya ajarkan tadi selama 21 hari ke depan. Cukup 1 sendok teh rendaman madu bawang putih setiap pagi, atau secangkir teh bawang putih. Rasakan perbedaannya di tubuh Anda. Dan saya ingin mendengar cerita Anda. Silakan tulis di kolom komentar di bawah, apa keluhan kesehatan utama Anda, dan apakah Anda akan mencoba terapi bawang putih ini? Mari kita saling berbagi pengalaman dan saling menyemangati. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan simpan sendiri.
Bagikan, share video ini kepada teman-teman Anda, kepada saudara, dan terutama kepada orang tua kita yang tercinta. Satu kali Anda menekan tombol share, mungkin bisa mengubah kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe nama kanal Anda, serta nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus belajar bersama untuk menua dengan penuh martabat dan kesehatan. Terima kasih telah menemani saya sampai akhir. Ingatlah selalu, investasi terbaik di usia senja adalah investasi pada kesehatan. Karena kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.